Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummi Kalsum, mahasiswi D3 Kebidanan Stika Seza Sentika Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan atau akan membuat video secara online mengenai konseling yang diberikan kepada seorang klien yang ingin melepaskan KB IUD. Sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa saya melakukan konseling secara online, karena di tengah maraknya pandemi COVID-19 sehingga membuat saya sulit bertemu dengan klien saya, sehingga saya hanya akan melakukan konseling secara online dengan klien saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari klien saya yang ingin melepaskan KB IUD. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit lagi mengenai KB IUD. KB IUD itu merupakan salah satu KB atau alat kontraseptor yang digunakan banyak orang di Indonesia, terutama di Indonesia. KB ini diletakkan di dalam rahim yang berbentuk seperti huruf T. KB ini sangat efektif digunakan oleh banyak kalangan orang tua atau ibu-ibu di Indonesia. Adapun jenis KB IUD ini terdapat dua, yaitu KB hormonal dan KB non hormonal. KB non hormonal ini seperti KB yang terbuat dari tembaga yang berbentuk seperti huruf T. Baiklah, di sini saya akan melihat beberapa pertanyaan dari klien saya yang nantinya akan saya jawab. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari klien saya yang bernama Nyonya Tuti. Untuk teman-teman yang menyaksikan video saya sebelumnya, di situ video saya telah terdapat konseling tentang pemasangan KB IUD dengan Nyonya Tuti, dan di sini saya akan menjelaskan kenapa perlu melepaskan KB IUD. Untuk lebih jelasnya, kenapa kita perlu melepaskan KB IUD? Salah satu alasannya yaitu yang sering kita dengar, yaitu yang pertama karena ingin hamil. Bagi ibu-ibu atau teman-teman yang ingin atau yang sedang menggunakan KB IUD dan ingin hamil kembali, maka teman-teman atau ibu-ibu perlu melepaskan KB IUD terlebih dahulu. Yang kedua yaitu alasannya yaitu karena KB IUD tersebut telah kadaluarsa. Untuk teman-teman yang sering melakukan kunjungan untuk memeriksakan tentang keberadaan KB IUD, maka teman-teman akan mendapatkan info melalui tenaga kesehatan atau dokter yang tengah menangani atau yang tengah melakukan kontrol atau pemeriksaan terhadap teman-teman, sehingga nanti dokter atau tenaga medis lainnya akan menjelaskan kepada teman-teman kapan alat kontrasepsi atau KB IUD ini kadaluarsa. Yang kedua yaitu karena pasien mengalami efek samping. Pasien atau klien mengalami beberapa efek samping seperti perdarahan hebat ketika menstruasi. Yang kedua, sakit kram hebat pada bagian perut. Selanjutnya yaitu klien mengalami pusing yang berlebihan. Selanjutnya, kenapa KB IUD tersebut perlu dilepaskan? Karena klien atau akseptor itu telah terdeteksi mengalami penyakit menular seksual atau PMS, penyakit menular seksual. Dan selanjutnya, kenapa KB IUD itu perlu dilepaskan? Karena IUD itu tersebut telah rusak dan atau keluar dengan sendirinya pada saat menstruasi. Dan selanjutnya, kenapa KB IUD tersebut perlu dilepaskan? Karena ketika klien sedang menggunakan KB IUD dan klien tersebut tetap hamil, berarti ada suatu kejanggalan yang perlu kita ketahui bahwa KB IUD tersebut perlu dilepaskan. Selanjutnya ada pertanyaan dari teman kita atau klien kita juga. Yang pertanyaannya itu yaitu apa saja persiapan untuk menjalani pelepasan IUD. Untuk klien yang ingin melepaskan KB IUD tidak perlu mempersiapkan apa-apa. Cukup kami sebagai tenaga medis yang menyiapkan keperluan yang akan kami berikan kepada klien kami. Tetapi sebelum
melepaskan KBIUD, maka seorang tenaga kesehatan akan menganjurkan kepada kliennya untuk tidak berhubungan terlebih dahulu supaya nanti tidak ada penampungan sperma. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya juga, yaitu bagaimana prosedur pelepasan KBIUD. Prosedur pelepasan KBIUD itu sangat mudah dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional, apakah itu bidan, dokter, dan tenaga kesehatan atau tenaga medis lainnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari klien saya juga, yang pertanyaannya yaitu apa saja yang perlu diperhatikan setelah melepaskan KBIUD. Yang perlu diperhatikan yaitu pasien umumnya dapat segera hamil. Untuk klien yang setelah melepaskan KBIUD, maka ia akan segera hamil. Atau klien yang tidak ingin hamil, maka jangan biarkan KBIUD tersebut terjeda. Setelah melepaskan KBIUD, istirahat beberapa hari, maka segeralah untuk memakai KBIUD kembali supaya tidak terjadi kebobolan. Selanjutnya yang dapat terjadi setelah pelepasan KBIUD tersebut yaitu nyeri atau kramp pada bagian perut, sehingga menyebabkan perdarahan yang sedikit banyak setelah pelepasan KBIUD, demam tinggi dan sedikit menggigil, selanjutnya keputihan yang berbau tidak sedap. Itulah yang dapat terjadi ketika setelah melepaskan KBIUD. Dan juga apa saja komplikasi yang mungkin akan terjadi setelah pelepasan KBIUD. Komplikasi itu berupa kram dan perdarahan hebat pada bagian perut. Selanjutnya, serta kami sebagai tenaga kesehatan akan menganjurkan klien kami untuk melepaskan KBIUD apabila klien kami itu mengidam atau terdapat penyakit yang serius, seperti misalnya tekanan darah klien kami itu tinggi, selanjutnya terdeteksi terkena kanker endometrium atau kanker serviks, dan juga klien kami tersebut sudah menginjak ke usia menopause, dan juga terjadi infeksi panggul dan juga peradangan pada dinding-dinding rahim, maka kami akan menganjurkan kepada klien kami, ibu-ibu atau teman-teman, untuk segera melepaskan KBIUD. Apakah semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat. Untuk pertanyaan berikutnya saya akan menjawabnya pada pertemuan berikutnya. Baiklah, itulah konseling online yang saya berikan kepada ibu-ibu dan teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Saya tahu bahwa konseling yang saya berikan ini belum sempurna dan masih jauh dari kata terbaik ataupun sempurna, karena saya masih dalam proses belajar. Baiklah, saya Umi Kalsum, mahasiswi D3 Kebidanan Stike Sedza Santika Padang. We are better quality. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.